Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kayaku, seneng banget aku Nabila bisa kembali hadir di podcast Kayaku memulihkan pertanian Indonesia dengan mutu terpercaya. Nah di sini kita bakal ngobrol santai ya, tapi tetap berbobot seputar dunia pertanian bareng narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta jangan lupa juga untuk follow seluruh sosial media Petrokimia Kayaku, ada di Facebook, TikTok, dan di Instagram, supaya Sobat Kayaku nggak ketinggalan info seputar pertanian dan produk-produk terpercaya dari Kayaku. Nah kali ini topiknya cocok banget ya sama kondisi sekarang ini karena sudah mulai masuk musim hujan. Kita bakal bahas bareng nih tentang hama dan penyakit apa saja yang ada di tanaman selama musim hujan ini. Dan yang spesial narasumbernya datang langsung dari tim riset dari Petrokimia Kayaku, ada Pak Nawab dan Bu Lydia. Halo, apa kabar? Halo Nabila. Iya. Oke, seneng banget ya bisa ngobrol sama tim riset hari ini. Mungkin sebelum kita mulai bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya dari Departemen Riset dan Pengembangan PT Petrokimia Kayaku. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Nawab. Saya bagian dari timnya Bu Lydia dari Departemen Riset dan Pengembangan. Khususnya untuk kalau kami di sini dari bagian pengembangan produk. Nanti kita banyak ngobrol bareng lah terkait dengan pertanaman di musim hujan. Oke. Siap. Ngomong-ngomong, seperti yang kita tahu ya, sekarang kan sudah masuk musim hujan ya, beberapa kali di sini juga udah hujan dan sudah merata juga ya hujannya di wilayah Indonesia gitu. Nah, biasanya kalau udah masuk mulai musim hujan kayak gini tuh para petani biasanya nanamnya komoditasnya tanaman apa, Bu? Kalau untuk komoditas yang ditanam itu sebenarnya pada setiap musim itu bisa jadi hampir sama. Tinggal biasanya itu menyesuaikan dengan kondisi area atau daerah masing-masing. Kalau misalnya pada area yang kecukupan airnya bagus, maka petani biasanya akan menanam padi. Tetapi jika kondisi areanya itu misalnya kekurangan air atau airnya itu terbatas, maka petani umumnya akan menanam jagung. Jadi itu akan ada kayak semacam rotasi untuk penanaman komoditas itu. Oke. Nah, kalau dilihat dari pengalamannya ya, biasanya hama dan penyakit apa saja sih yang paling sering menyerang di musim hujan gitu? Maksudnya kayak karakteristik utamanya itu seperti apa gitu? Oke. Jadi kalau kita bicara musim hujan, itu tentunya yang menjadi titik beratnya itu adalah dari intensitas hujannya dulu. Jadi kalau kita bicara antara serangan hama atau serangan penyakit, itu kita melihatnya dari sisi intensitas serangan hujan. Jadi kalau hujannya itu cukup rapat, itu biasanya memang kecenderungan serangan OPT dari sisi hamanya itu biasanya cenderung lebih rendah. Tapi kalau posisinya itu hujannya intervalnya cukup jarang, nah itu biasanya serangan hama itu juga masih tetap tinggi. Jadi kalau musim tertentu yang hujannya tidak terlalu banyak, tapi ada hujan, ini biasanya petani akan menghadapi dua masalah sekaligus. Jadi ada masalah dari sisi penyakit maupun juga dari sisi hamanya. Karena mungkin banyak orang berpikir kalau musim hujan ini pasti yang hamanya pasti sedikit gitu. Tapi belum tentu, karena beberapa hama seperti kalau bicara kita ada wereng di padi, terus ada lalat buah di tanaman horti. Itu justru kalau misalkan ada hujan, terus dibarengi dengan waktu panas yang dalam jangka waktu tertentu, itu justru malah serangannya kadang-kadang lebih tinggi daripada musim kemarau yang tidak ada hujan sama sekali. Jadi tergantung dari intensitas hujannya seperti apa. Oke, menarik. Kalau kira-kira kenapa sih tuh hal kayak gitu tuh bisa terjadi gitu? Kayak kenapa, apa yang bikin musim hujan jadi waktu yang paling rawan gitu buat serangan hama dan penyakit itu sendiri? Oke, jadi kalau ini berkaitan dengan sifat dari alami dari OPT sendiri ya. Jadi misalkan dari sisi penyakit gitu ya. Dari sisi penyakit ini kalau misalkan musim hujan atau ada hujan, itu kan biasanya kan kelembapan akan naik. Nah
Nah, kelembapan yang naik ini atau kelembapan tinggi ini akan memicu spora atau istilahnya kalau bahasa mudahnya telurnya si jamur ini, kalau istilah ilmiahnya spora. Nah, ini akan memicu spora untuk berkecambah. Nah, itu biasanya memang dipicu oleh kelembapan yang naik. Dan juga ada beberapa hama juga itu yang di kondisi kelembapan tertentu itu dia akan lebih produksinya akan lebih meningkat. Misalnya kayak wereng gitu ya. Wereng coklat itu kalau kondisi kelembapannya naik, ya intensitas untuk reproduksinya itu akan lebih tinggi seperti itu. Jadi ini pengaruhnya memang banyak ke sisi kelembapan. Oke. Terus selain faktor cuaca, apa saja hal yang bisa mempengaruhi seberapa besar resiko tanaman diserang penyakit? Oke. Jadi kalau dalam dunia istilah epidemiologi epidemiologi itu resiko itu ada istilahnya ada segitiga penyakit. Jadi segitiga penyakit ini kan hubungan keterkaitan antara lingkungan, cuaca tadi, kelembapan, suhu dengan inang dan OPT. Jadi segitiga penyakit ini kalau sudah tiganya bertemu, ini baru akan muncul penyakit. Jadi kalau misalkan selain dari lingkungan, cuaca apalagi ya, pasti ada tanamannya sama ada OPT-nya. Jadi kalau misalkan inangnya nggak ada, ya pasti nggak akan ada penyakitnya kan gitu. Tapi kalau misalkan ada inang, lingkungannya juga ada hujan, nah ini biasanya kalau tidak ada investasi OPT, ya juga akan muncul penyakit. Nah, tapi segitiga ini akan muncul ketika memang yang pertama inangnya ada, OPT-nya ada, lingkungannya juga mendukung seperti itu. Udah, ini nanti tinggal disinkronisasi aja antara tiga ini. Nah, jadi nanti perkuatan dari ketiga inilah yang nanti pertemuannya ini akan menemukan dari sisi penyakit muncul keparahan. Kemudian langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan petani gitu untuk pencegahan di musim hujan seperti sekarang ini? Ya, jadi kalau segitiganya tadi itu nggak bertemu, nah di sini kan nggak akan muncul penyakit itu. Nah kalau segitiganya ini nanti ketemu, nah itu baru muncul penyakit. Jadi solusinya bagaimana? Ya nanti kita buat segitiga ini nggak bertemu. Kalau cuaca kita nggak mungkin berubah ya. Betul. Suasana hujan kita nggak bisa menentukan dan sebagainya. Terus kalau mungkin dari sisi inangnya, tanamannya. Jadi tanaman utama kita itu kita buat lebih kuat terhadap serangan OPT. Jadi kalau inangnya ini kuat, even ada investasi atau sumber inokulasi atau sumber penyakit atau sumber apapun di situ, hama di situ, itu kalau tanamannya sudah kuat, biasanya dia akan lebih tahan terhadap situasi tersebut. Terus yang ketiga adalah dari sisi OPT-nya itu sendiri. Jadi OPT sendiri ini kalau populasi tertentu itu biasanya baru menyebabkan kerusakan. Jadi kalau misalkan OPT-nya rendah nih, tapi inangnya ini juga lemah juga, nah itu pasti akan nanti muncul penyakit. Tapi kalau OPT-nya rendah, inangnya ini juga kuat, even lingkungan ini mendukung untuk outbreak dari si penyakit itu, ini biasanya tidak akan terjadi serangan. Jadi dari 3 poin ini yang masing-masing kita perlu perhatikan. Jadi pengendalian populasi dari sumber investasi penyakitnya, ketahanan dari tanaman itu sendiri, dan yang ketiga ya lingkungan ini yang memang mendukung dari siklus itu. Oke. Kalau kira-kira hal tersebut itu tidak dikendalikan sejak awal gitu, apa kira-kira dampak serangan hama dan penyakit ini terhadap tanamannya, Bu? Iya, seperti yang disebutkan sama Pak Nawab tadi ya, artinya kan untuk bisa terjadi serangan itu adalah jika 3 komponen tadi saling bertemu. Betul. Gitu. Nah, untuk itu kita kan perlu mengusahakan agar 3 komponen tadi nggak bertemu atau salah satunya itu jangan sampai ya 3-nya ketemu kan gitu ya. Nah, jika terjadi bahwa lingkungannya itu mendukung untuk pertumbuhan OPT, kemudian kondisi inangnya juga istilahnya kayak kurang sehat atau gimana sehingga OPT juga dia bisa outbreak di situ gitu, maka otomatis di situ akan timbul serangan yang cukup tinggi atau bahkan tinggi. Nah, resikonya apa? Nanti berarti kemungkinan bisa terjadi gagal panen. Selain itu juga kalau sudah mengalami gagal panen, otomatis biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dan
itu nanti akan juga berdampak secara finansial kepada petani tersebut karena terjadinya gagal panen. Oke. Kira-kira dampak selain finansial ada lagi nggak, Bu? Kalau selain dampak finansial itu bisa jadi nanti jika itu dibiarkan terus-menerus tidak diputuskan serangannya, maka itu bisa menimbulkan kayak semacam menjadi area endemis serangan OPT di area tersebut. Oh, jadi kayak menyebar gitu ya? Iya. Oke. Terus kira-kira nih, hal apa sih yang sering biasanya petani anggap sepele tapi sebenarnya itu berpengaruh besar terhadap ketahanan tanaman? Iya, kembali lagi ya. Untuk salah satu cara untuk memutus agar tidak sampai terjadi serangan itu adalah dengan membuat tanaman itu sehat. Nah, kadangkala yang kemungkinan ya agak dilupakan sama mungkin petani atau yang pelaku untuk yang budidaya itu adalah menjaga agar kondisi tanaman itu kayak fit ya, kayak manusia misalnya gitu ya. Maksudnya untuk menjaga kondisi tubuh pada saat musim hujan itu kan mungkin perlu untuk menambahkan vitamin C. Betul. Atau mungkin suplemen-suplemen yang lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan sebetulnya. Sama juga dengan tanaman, ada diperlukan artinya untuk tanaman agar tidak mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga meskipun ada serangan, ada OPT atau calon serangan penyakit ataupun hama itu dia tidak mudah terserang, maka itu perlu untuk ditambahkan kayak semacam suplemen ya kalau di manusia. Kalau di tanaman itu mungkin ya kita tambahkan kayak semacam zat-zat yang pemicu ketahanan tanaman kayak PGPR. Mungkin kalau di petrokimia kayak aku itu ya kita kan punya produk-produk yang bisa istilahnya meningkatkan ketahanan tanaman baik untuk menghadapi stres lingkungan, misalnya faktor kekeringan atau faktor cuaca yang terlalu ekstrim gitu ya. Itu kita ada sih kayak yang namanya itu produk Wukozim seperti itu. Terus bisa juga pada saat pemupukan selain kita menggunakan pupuk anorganik, nah kita tambahkan pupuk pupuk hayati, yang mana pada pupuk hayati itu kan dia ada mengandung mikroba-mikroba yang berguna, yang dia juga akan menyuplai ketersediaan untuk nitrogen, kemudian fosfat dan juga di situ juga mikrobanya itu juga menghasilkan senyawa PGPR yang akan mendukung tanaman untuk menjadi tetap sehat gitu. Kayak misalnya kita punya kalau di petrokimia kayak aku ya kita ada produk pupuk hayati sinar bio seperti itu. Oke, menarik sekali ya jawaban-jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu mitos atau fakta. Jadi nanti saya akan memberikan statement, kemudian nanti Pak Nawab sama Bu Lydia bisa kasih jawaban itu mitos atau fakta gitu ya. Kalaupun itu mitos mungkin bisa nanti diklarifikasi faktanya seperti apa. Pertama, mitos atau fakta. Penyemprotan pestisida di musim hujan itu tidak efektif karena air hujan akan langsung menghilangkan efeknya. Mitos atau fakta? Silakan dulu. Iya, bagi kami petrokimia kayakku itu mitos ya. Oke, faktanya seperti apa tuh? Karena jadi begini, pada produk-produk kami itu kan kami sudah mengenhance, menambahkan jadi dalam formulasi di produk kami selain kita menjamin pada efektivitas efikasinya, artinya kemampuan mengendalikan penyakit maupun hama gitu, kita juga memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi keefektifan dari produk tersebut. Salah satunya adalah hujan tadi kan. Nah di situ maka tim formulasi dari PT Petrokimia Kayaku itu sudah menambahkan fitur-fitur salah satunya adalah yang bisa kita sebutkan sebagai rainfastness, artinya ketahanan terhadap hujan, sehingga meskipun produk itu diaplikasikan setelah itu kemudian turun hujan, maka tetap akan bisa bereaksi ya.
Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Kalau tanaman sudah kelihatan sehat, itu nggak perlu disemprot pestisida lagi. Menurut Nabila gimana? Menurut saya kayaknya mitos ya. Betul. Iya betul. Artinya kalau kita kayak tadi yang pernah saya sebutkan tadi ya, artinya pada manusia pun, artinya pada saat kondisi manusia sehat, kita kan tetap perlu dijaga kan Betul. kesehatan. Itu tidak hanya kita merasa sehat maka kita akan tidak akan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Betul, kan? betul. Sama juga dengan tanaman. Artinya tanaman yang sehat itu harus tetap dijaga, jangan sampai adanya sedikit calon penyakit ataupun calon hama itu akan membuat tanaman itu lebih mudah diserang kan gitu. Nah itu artinya kita perlu melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Nah, jadi kita sedia payung sebelum hujan. Betul. Meskipun tanaman itu terlihat sehat, tapi kita tidak tahu karena kan yang namanya penyakit kadang tidak bisa kita lihat secara langsung pada tanaman karena bisa jadi dia tumbuhnya dari dalam tanah kan gitu. Terus kita cuma bisa melihat langsung karena ada beberapa hama itu yang dia juga munculnya bukan di permukaan tapi dia masuk ke dalam kan gitu. Untuk mencegah telur-telur itu atau penyakit itu agar tidak menjadi outbreak atau serangan yang lebih besar, makanya tetap perlu kita lakukan tindakan preventif dengan aplikasi untuk mengaplikasikan pestisida dengan prinsip berapa T Mas? Banyak T kalau kita ya. Iya banyak T. Kalau dulu kita kuliah itu kan belajarnya cuma 3 T. 3T. Gitu. Kalau di Kayaku bisa sampai 6 T kita. Oke, apa aja itu 6T maksudnya? Ya kalau di kuliah kan biasanya kan dapatnya kan cuma tepat dosis, tepat jenis sama tepat waktu kan gitu. Oke. Kalau di Kayaku? Kalau di Kayaku itu juga selain tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, itu juga perlu tepat cara. Tepat cara. Ya, perlu tepat cara. Terus setelah tepat cara, yang kedua apa? Tepat timing, terus dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, sama ini tepat harga juga kita. Jadi tepat harga harus ekonomis gitu kan. Jadi jangan sampai pengendalian ini petani tidak sampai balik modal. Betul. Gitu. Jadi tepat harga dan yang terakhir itu tepat waktu. Karena kadang-kadang seperti yang disampaikan Bu Lydia tadi, kalau waktunya nggak tepat, pengendalian OPT ini pun juga kadang-kadang ya sifatnya akan sia-sia. Oke. Gitu. Berarti perlu untuk tindakan preventif itu sangat diperlukan ya, wajib. Oke. Lanjut. Mitos atau fakta, hama lebih mudah berkembang di cuaca panas dibandingkan di musim hujan? Oh, secara umum itu fakta. Oke, secara umum itu fakta. Jadi memang kebanyakan hama itu mereka akan lebih mudah berkembang di cuaca yang panas, itu secara umum. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa OPT yang itu pada kondisi kelembapan tertentu dia outbreak-nya bisa lebih parah. Cuman tapi kalau kita bicara hama secara umum, ya memang cuaca panas ini lebih disukai oleh OPT karena ya kalau misalkan kita bicara dari golongan ulat-ulatan atau dari golongan Lepidoptera itu kan rata-rata kan imagonya atau indukannya itu kan mereka akan terbang. Jadi kalau misalkan ada hujan ya otomatis akan menghalangi proses hidup mereka, siklus mereka, dan maupun proses kawin atau dan sebagainya. Oke, jadi sobat kayak aku bukan berarti kalau di musim hujan itu nggak ada hama atau penyakit ya, tetap ada hama, cuman memang ketika di cuaca panas itu lebih cepat berkembang aja gitu ya. Oke, terakhir, mitos atau fakta, penyakit jamur hanya menyerang daun tidak sampai akar? Ini tergantung OPT-nya, jadi tergantung spesies dari penyakitnya. Jadi memang tidak semua OPT itu menyerangnya seluruh tubuh. Jadi
Kayak misalkan kita bicara ada OPT yang memang dia hanya menyerang di daun saja. Betul. Dari golongan misalkan dari penyakit kayak Alternaria, itu mereka rata-rata hanya menyerang di daun. Tapi ada juga yang OPT yang memang menyerang dari daun sampai seluruh tubuh. Contoh kayak golongan Phytophthora, Phytophthora infestan maupun dari golongan Oomycetes itu rata-rata memang serangannya seluruh tubuh. Jadi kalau bicara kita busuk daun kentang itu nggak cuma busuk daunnya aja, itu sampai buah-buah kentangnya, sampai umbi kentangnya pun juga bisa sampai busuk, batang-batangnya pun juga bisa busuk kan gitu. Jadi terus ada juga OPT yang nyerangnya hanya di akar aja juga ada. Oh, jadi itu nggak kelihatan gitu? Nggak kelihatan, jadi dia memang hanya di akar saja, nggak nyerang daun, nggak nyerang batang. Itu kayak Fusarium, itu biasanya nyerangnya di akar. Terus bagaimana petani tahu gitu kalau itu terserang jamur, kan nggak kelihatan? Nggak kelihatan, tapi kan gejalanya ada. Jadi ya semua jamur kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang ya. Jadi jamur apapun itu kita nggak bisa. Sorry, jamur khususnya hampir semua spesies jamur lah. Itu kita nggak bisa melihat dari mata telanjang, kecuali punyanya sawit itu apa, Ganoderma. Ganoderma itu kalau sudah terbentuk memang bisa kelihatan. Nah, kalau yang OPT yang kecil-kecil kayak mikroorganisme kayak yang jamur-jamur itu biasanya mereka memang tidak kelihatan orangnya, tapi gejalanya biasanya muncul. Jadi misalkan kayak Fusarium gitu ya, Fusarium memang nyerangnya di akar. Tapi kalau akar sudah kena, otomatis kan akar nggak bisa mentranslokasi nutrisi ke atas. Nah, karena akarnya rusak, nutrisinya nggak bisa sampai ke atas, ya tanamannya pasti akan kelihatan layu kan gitu. Jadi makanya istilahnya ada yang bilangnya kan layu Fusarium gitu kan. Jadi kalau tanamannya bisa layu. Jadi biasanya kalau penyakit itu kita identifikasinya memang dari gejalanya. Dari gejalanya. Nah, beda dengan hama. Kalau hama itu identifikasinya dari populasi karena kebanyakan hama itu juga kelihatan secara mata telanjang. Tapi ada juga hama yang nggak kelihatan. Contohnya? Kurem. Oh, itu karena kecil sekali. Karena kecil sekali, kurem, trip dan sebagainya itu juga kadang-kadang nggak kelihatan. Kita cuma bisa lihat dari gejala pasca serangannya aja biasanya kayak gitu. Nah, itu sih kalau misalkan. Jadi kalau dilihat mitos atau fakta jamur itu nggak nyerang ke akar ya tergantung spesiesnya. Jadi tergantung OPT-nya. Jadi nggak semua OPT itu ya memang nyerang sampai ke akar ya memang ya. Tapi ada juga OPT yang nyerang seluruh tubuh. Ada OPT yang memang cuma di akar doang. Oke. Terakhir nih, kalau dari tim riset kayak aku sendiri, kira-kira ada nggak saran produk untuk membantu petani menghadapi tantangan hama dan penyakit di musim hujan ini? Silakan Pak Lama. Bisa dari komoditasnya mungkin. Ya tentunya kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Lydia ya, jadi Bu Lydia minta saya untuk mengulang ya, supaya kelihatan saya ini Mak Bu Lydia gitu kan ya. Jadi ya tentunya adalah yang memang produk yang pertama adalah produk ketahanan tanaman. Itu otomatis ini teman-teman petani ini wajib untuk membuat tanamannya sehat dulu. Jadi sebelum kita bicara hama, penyakit, populasi dan sebagainya, ini kita kan harus pastikan tanamannya sehat dulu. Oke, betul. Jadi aplikasi Sinar Bio pada saat bersama dengan pupuk itu, terus ada lagi aplikasi Mukozim, biostimulan kami itu untuk ketahanan di kondisi lingkungan yang kurang yang ekstrim gitu ya, lingkungan yang kurang sesuai lah itu. Nah itu perlu untuk dilakukan yang pertama. Terus selanjutnya yang tidak kalah penting juga untuk kondisi-kondisi pasca monitoring. Jadi setelah dimonitoring memang ada serangan OPT atau hama, itu memang bisa segera dilakukan penanganan. Misalkan kita bicara komunitas padi gitu ya. Padi ini kan kalau musim hujan ini memang kalau dari sisi penyakit itu kan yang banyak kan nanti muncul misalkan kayak patah leher paling sering ya. Kalau patah leher di Petrokimia Kayaku kita bisa pakai Topsin dan Kamikaze. Nah itu bisa digunakan untuk patah leher. Jadi dan sesuai yang disampaikan Bu Lydia tadi, fungisida kita itu juga sudah dibuat selain tahan hujan. Itu juga kadang-kadang fungisida itu kita buat ada enhancement-nya untuk kesehatan tanamannya. Jadi kayak Topsin, Kamikaze itu juga ada efek semacam fitohormonnya gitu. Jadi membuat tanaman itu juga akhirnya lebih siap menghadapi serangan OPT atau investasi OPT. Nah, terus misalkan kalau ada di komoditas jagung gitu kan, kalau musim hujan kayak gini itu biasanya kan ada serangan bule dan sebagainya. Nah, kalau bule itu dari Petrokimia Kayaku kita juga sudah ada namanya Razio gitu kan, itu untuk digunakan untuk mengendalikan bule. Nah, Razio ini juga kita buat teknologinya lumayan tahan hujan,
tahan terhadap hujan. Tapi ini ingat ya, tahan hujan bukan tahan banjir. Oh, Ya, kadang-kadang tahan hujan, tahan air, Iya. kalau banjir nggak akan terpengaruh. ya, jadi ini mohon diperhatikan. Jadi ya mohon dibedakan antara tahan hujan dengan tahan banjir. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar kena hujan mungkin dia kuat, tapi kalau sudah kena banjir ya tahu sendiri kan bedanya antara banjir sama hujan kayak gimana. Jadi kita buat formulasinya memang tahan hujan sehingga nanti karena memang dia akan menghadapi OPT yang memang banyak berkembang di musim hujan seperti itu. Dan kalau dari sisi hama misalkan kita kembali ke komunitas padi tadi, dari sisi hama padi misalkan ada serangan. Biasanya kalau padi kalau musim hujan kayak gini ya yang paling banyak ya wereng itu tadi. Nah itu kalau wereng, tapi kalau wereng ini dengan syarat ya, dengan syarat memang interval hujannya nggak terlalu rapat. Tapi kalau interval hujannya rapat biasanya werengnya memang nggak terlalu banyak. Tapi kalau interval hujannya nggak terlalu rapat, werengnya naik, nah itu kita bisa pakai, di kita preventifnya bisa pakai upload dulu. Tapi kalau serangannya sudah cukup tinggi, sudah cukup parah, nanti uploadnya bisa dikombinasi dengan ada fly top, ada Remiva. Nah nanti bisa digunakan untuk mengendalikan populasi dari si wereng ini supaya populasinya itu terjaga. Jadi prinsip segitiga tadi itu misalkan si OPT ini nggak mungkin misalkan tanaman padi karena hanya satu wereng terus dia rusak, itu biasanya nggak mungkin. Jadi ada batas ambangnya. Jadi dan tujuan dari pestisida sebenarnya ini adalah kita untuk mengendalikan itu. Jadi untuk mengendalikan supaya posisi dari OPT ini itu tidak sampai menyebabkan tanaman itu rusak, kan seperti itu. Jadi fungsinya tadi tanaman dibuat lebih tahan, lebih sehat tadi, supaya yang tadinya itu dari 10 wereng dia bisa tahan misalkan 15 sampai 20 wereng. Nah, tapi wereng yang nambah ini juga harus kita kendalikan supaya dia nggak nambah terus. Nah, soalnya nanti kalau sudah tanamannya tahan, kena werengnya lebih banyak ya nggak tahan juga kan akhirnya gitu. Jadi ini yang perlu diintegrasikan untuk proses pengendalian OPT. Mungkin itu sih kalau dari sisi, mungkin ada tambah dari Bu Lydia. Ya, sudah dijelaskan semua sama Pak Nawab. Maksudnya perkomoditasnya kan sudah ada ya. Tapi sebenarnya kan kalau secara portofolio atau koleksi produk Petrokimia Kayaku, insya Allah kita sudah lengkap ya, bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh petani, baik produk-produk yang untuk pengendalian hama, penyakit maupun untuk pupuk, untuk meningkatkan ketahanan tanaman gitu. Insya Allah Petrokimia Kayaku dapat menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh petani. Oke, luar biasa sekali. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan ya saat musim hujan gitu. Jadi bukan cuma curah hujannya, tapi juga potensi munculnya hama dan penyakit. Terima kasih banyak Pak Nawab dan Bu Lydia untuk insight dan waktunya. Semoga obrolan kita bisa membantu Sobat Kayaku dimanapun berada untuk tetap siap menghadapi musim hujan dengan cara cerdas dan tepat. Nah, buat Sobat Kayaku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta follow media sosial Petrokimia Kayaku biar nggak ketinggalan informasi dan tips seputar pertanian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan mari kita memuliakan pertanian Indonesia dengan mutu terpercaya.